Para tamu kami yang terhormat, saya mohon perhatian Anda pada saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passenger, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate how to use the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Iya Mbak, aku boleh minta air panas gak? Ngomong gitu, boleh. Mau dibawain apa mau bawa sendiri? Bawain aja nomor 27, ada mamaku sama tanteku di situ. Bu permisi. Terus dia ibunya bangun gitu, matanya sembab, pakai kacamata sembab. Terus aku bilang, ibu ini silakan ada air panasnya tadi diminta sama adiknya. Terus ibunya tiba-tiba nangis, kenceng banget nangis. Terus aku pegang kakinya, begitu aku pegang kakinya tiba-tiba dia ketawa. Gitu. Ketawa. Awalnya kecil, lama-lama kenceng banget. Gitu-gitu. Jadi belum istirahat. Anjir, merinding gue. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Urip iku uru, hidup itu nyala. Jadi guys, siapa dari kalian yang kerjanya itu berhubungan dengan dunia penerbangan? Boleh banget komen di bawah. Malam ini ada kisah seorang pramugari yang kerjanya itu udah cukup lama, bertahun-tahun jadi pramugari, dan dia mempunyai satu pengalaman horor. Pengalaman ini terjadi ketika ada seorang penumpang yang membawa kargo jenazah di pesawat. Secara tidak langsung, pramugari tersebut seperti mendapat pesan dari orang yang sudah meninggal tersebut. Apakah mungkin hal itu terjadi? Nah, lu tonton aja videonya sampai habis. Dan ini lanjutan dari video yang pertama, kisah seorang pramugari yang memakai susuk nih, bisa kalian lihat di sini. Terus kalau kalian punya pengalaman horor bisa banget kirim ke sini, karena nanti akan ada tim yang membalas. Langsung aja kita mulai episode kali ini. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Kok hitungan aku 148 ya guys? Terus mereka bilang kayak, ih mbak, kita kan closing-nya 146 katanya. Aku kebangun gara-gara di depan aku ada cowok berdiri, mukanya pucat banget, berdiri terus ngeliatin aku. Ini. Aku bangun, aku pikir penumpang. Bilang, Pak mau ke toilet ya? Aku buka pintu toilet, silakan Pak. Dia masuk ke toilet, set, terus aku tutup. Dikunci ya Pak? Kita ketok ke Bapak gimana, udah selesai belum ya Pak? Bapak baik-baik aja di dalam, takutnya dia pingsan apa gimana gitu. Aku buka lah pintunya, nggak ada orang, toiletnya bersih, nggak ada bercak air, nggak ada apa-apa, bercak kaki. Orang biasa kan kalau masuk toilet itu pasti ada tanah yang nempel atau ada tanda sepatu, Kak, nggak ada. Nah, kakaknya itu juga katanya pernah punya pengalaman horor pas lagi ngangkat kargo yang isinya jenazah. Bener. Gimana ceritanya? Jadi dulu itu aku pas waktu masih junior, aku terbang ke Manado. Aku inget banget. Jadi beberapa hari sebelum aku terbang Manado ini, ada temen aku juga ngalamin hal yang sama. Dia cerita sama aku, tapi aku nggak terlalu dengerin. Aku ngomong sama dia kayak, nggak, lu ngantuk aja itu ngantuk aja. Udah jangan kayak gitu, nanti terus-terusnya kalau terbang tuh jadi nggak suka. Enggak, aku ngalamin. Udah, akhirnya aku ngalamin sendiri. Jadi pas waktu itu aku terbang Cengkareng Manado. Penerbangan itu kan dari malam ke pagi. Jadi dari sekitar jam 12 malam. Penerbangannya 00.30. Nanti kita sampai di Manado sekitar jam 4, jam 5.
Terus pas kita penerbangan itu tuh aku di di economy class. Bertiga nih kita, 3 orang. Terus udah selesai servis segala macam. Ini dalam keadaan kita tuh nggak ada yang tahu kalau kita bawa ada jenazah di kargo. Karena kan bukan kita yang megang dokumennya ya. Yang megang tuh kan senior. Terus selesai servis, aku bilang sama yang 2 ini, ya kalau mau istirahat ya. Aku yang jaga aja katanya. Terus mereka bilang, ya nggak apa-apa nih mbak. Iya nggak apa-apa, udah. Nanti aku aja yang jaga. Nanti pas balik dari Manado ke Jakarta, baru kalian berdua aku istirahat ya. Iya nggak apa-apa mbak. Udah. Terus begitu aku lagi jaga, mereka berdua istirahat, aku lagi masukin sampah. Selesai debarase ngambilin sampah-sampah yang di cabin, aku masukin nih semuanya. Terus ada anak kecil, buka curtain, buka gorden gitu, terus ngeliatin aku, mbak. Terus aku bilang, oh iya, mau ke toilet, sini. Terus aku berdiri, aku tinggalin sampahnya, aku buka pintu toilet. Nih, kamu mau pipis? Iya, katanya. Anak kecil itu pakai kacamata, aku ingat banget, pakai kacamata, rambutnya cepak, terus dia tingginya segini nih, kalau nggak salah. Tingginya sedada aku, umurnya 9-10 tahun, pakai baju warna biru. Cowok. Terus aku nanya, kamu mau pipis? Iya, katanya. Ya udah nih, ini buat nge-flashnya. Kalau kamu udah selesai pipis, kalau ini buat cuci tangan, nanti dia berhenti sendiri. Kamu nggak usah matiin. Ini juga sampahnya ya. Aku ngomong gitu. Terus kata dia, iya mbak, aku boleh minta air panas gak? Ngomong gitu. Boleh. Mau dibawain apa mau bawa sendiri? Bawain aja nomor 27, ada mamaku sama tanteku di situ. Oh, yang sini, yang kiri. Iya, katanya. Oh ya udah, masuk ya. Ini jangan lupa dikunci, jangan sampai dibuka orang ya. Terus aku bukain pintunya, dia masuk. Terus aku tutup. Aku dengar bunyi cetek. Aku nggak ngunci dari luar. Cetek. Kekunci dong, berarti dari dalam. Dan indikatornya juga udah nyala kalau di dalam situ ada orang. So yaudah, akhirnya aku ambil air hangat, aku bawain air hangat ke mama sama tantenya. Ibu permisi, karena ibunya juga lagi tidur, aku giniin. Ibu permisi. Terus ibunya bangun gitu, matanya sembab, pakai kacamata, sembab. Terus aku bilang, ibu ini silakan ada air panasnya tadi diminta sama adiknya. Nah si ibu ini nih kayak ngeliatin aku sambil gitu. Nah karena aku lagi ngobrol sama si ibunya, tantenya nih bangun. Terus si ibunya ini kayak, anak siapa mbak? Katanya. Terus aku bilang, anak kecil, cowok yang pakai kacamata. Terus aku jelasin lah ciri-cirinya. Pakai kacamata, tingginya segini, pakai baju biru. Terus dia ke toilet tadi, dia mau pipis katanya. Tapi mau minta air panas buat ibu, katanya ibunya belum istirahat. Jadi mau dikasih air panas, lagi sakit. Terus ibunya tiba-tiba nangis, kenceng banget nangis, terus dipeluk sama si tantenya. Terus tantenya kayak, mungkin si ibunya udah gak bisa ngomong, jadi ibunya lagi dipeluk sama tantenya langsung ngomong gini, mbak, benar, si ibu ini, adik saya dia ngomongnya, adik saya tuh punya anak cowok 9 tahun, tapi lagi kita bawa di kargo, mau kita makamkan nanti di Manado. Anaknya tuh udah meninggal kecelakaan ditabrak mobil 3 hari yang lalu. Aku bingung banget, aku diem di situ sambil ngeliatin ibunya, aku sambil oh iya bu, maaf ya bu, tadi soalnya, tapi sumpah tadi saya lihat ada anak kecil minta air sama saya. Yang lain teman-teman saya tidur, cuma ada saya doang. Adiknya ke belakang, ini lagi di toilet kok, bilang kayak gitu. Terus dia bilang, enggak mbak, yang mbak kasih tahu ciri-cirinya itu emang keponakan saya, dia bilang gitu. Tapi keponakan saya nih di peti, di bawah, di kargo kok, emang mbak nggak tahu? Terus aku bilang, wah saya nggak tahu bu, kalau masalah itu, soalnya dokumennya bukan saya yang pegang, itu yang pegang senior saya, yang bertanggung jawab sama dokumen human remain gitu kita sebutnya. Human remain itu senior saya, bukan saya bu, katanya. Ya udah nggak apa-apa mbak, saya percaya kok. Emang kalau saya lagi nggak enak badan, lagi sakit tuh saya biasa minum air hangat sama dikasih jahe. Mungkin dia udah ngeliat mamanya udah nangis 3 hari, jadi belum istirahat. Anjir, merinding gue. Terus aku, oh iya, maaf
maaf ya Bu, aku bilang gitu. Maksud anak kecilnya mungkin minum untuk ibunya kali ya? Iya, terus aku mikirnya, ya udah deh. Aduh, aku bingung banget hari itu, bingung banget. Aku nggak tahu mau ngasih tahu junior, mau ngasih tahu teman-teman aku, mau ngasih tahu senior aku, tapi aku sendirinya juga belum bisa mencerna itu gitu kan. Dan akhirnya aku balik ke belakang, toilet yang ada, yang tadi anak itu masuk tuh antri Mas, antri. Terus ada bapak-bapak di situ ngomong, Mbak ini minta tolong deh coba dicek. Ini yang dari tadi di sini nih belum keluar. Aku tuh udah tahu ini kalau aku buka pasti isinya nggak ada orang. Cuman aku bilang, oh iya Pak, sebentar ya. Aku pura-pura ngetok. Dek, udah selesai belum nak? Adek, aku kayak gitu-gitu, tapi aku udah kayak, aduh aku tahu ini aku buka pintu nggak ada orang. Terus karena aku ketok-ketok terus si teman-teman aku nih pada bangun. Kenapa Kak? Enggak, ini belum keluar dari tadi, orang udah pada ngantri. Aku bilang gitu. Ya udah coba buka aja Kak, takutnya pingsan apa gimana. Aku buka, bersih toiletnya, bersih, nggak ada jejak air, nggak ada nge-flash, toiletnya juga tertutup, nggak basah, nggak apa, bersih sekinclong-kinclongnya. Bener-bener kayak habis dibuka terus dikunci lagi, lampunya nyala. Terus aku bilang, Pak silakan Pak, mungkin tadi saya lupa kali buka toiletnya. Oh, dimarahin tuh sama penumpangnya. Oh, saya udah ngantri dari sini, bla 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 bla. Aku bilang, kalau gue ceritain kalau tadi ada isinya hantu, Pak. Lari, Pak. Mau lari kemana? Saya tanya. Cuman kayak ya udah. Tadi aku ceritain lah sama senior aku. Mbak, kita bawa humanitarian ya? Katanya. Kok lo tahu? Gue nggak ngomong tahu. Takutnya nanti kalian takut. Tanya di belakang. Terus aku ceritain. Terus senior aku gini. Aku nggak mau ya kalian ninggalin aku sendiri di Geli ya. Kalian, aku nggak mau kayak gini Felis. Kenapa ceritanya pas kita pulang? Enggak, pas kita pulang aja. Kenapa sekarang? Ya aku juga bingung Mbak. Maksudnya aku juga sendiri nggak bisa mencerna. Cuman aku takutnya akunya halu atau akunya capek, akunya belum tidur mungkin, atau aku mikirnya kayak gitu. Kok bisa pas gitu? Iya, kenapa kok bisa pas gitu. Terus akhirnya pas kita landing, si ibunya ini kan turunnya belakangan karena nungguin peti, anaknya di bawah. Terus ibu ini tuh langsung dari tempat duduknya langsung datang, langsung meluk aku. Terima kasih ya Mbak sudah ngasih saya air. Saya percaya kok itu pasti anak saya, katanya. Terus pas dia ngomong kayak gitu aku sambil ngeliat ke jendela. Jadi kalau jendela mereka ngeluarin kargo kan, petinya kan kelihatan kan. Terus aku kayak, Bu udah dikeluarin ya. Iya saya mau nungguin di bawah. Jadi bener. Peti anak kecil Mas, peti anak kecil, jadi kecil gitu doang, keluar tuh dari kargo pesawat, terus dibawa tuh sama mobil kargo. Wah, terus aku ngomong sama teman-teman aku yang sering juga ngalamin, aku bilang, aku tadi abis ngalamin, aku bilang gitu. Ya kan, kamu sih nggak percaya, kamu sih, dimarahin aku sama mereka semua. Tapi lihat lagi nggak anak kecil itu setelahnya? Enggak. Jadi benar-benar pas aku nganterin minum itu tuh sama mama sama tantenya, udah. Pas aku buka pintu, aduh sumpah. Dan aku baru nyadar, aku ngomong sama senior aku kan, terus kata senior aku, kamu nyadar nggak sih? Kan kalau kita ngitungnya di pesawat itu adult, child, infant gitu kan. Ada berapa? Kamu nyadar nggak sih? Dari tadi tuh nggak ada infant sama child tau dalam pesawat ini. Aku bilang, nggak nyadar. Ya nggak ada, Vel. Dari tadi nih semua adult nih penumpang kita nih. Nggak ada tuh child sama infant. Makanya tadi lu nggak ada bagiin seat belt untuk infant itu kan. Iya nggak ada Mbak. Ya emang karena nggak ada, Vel. Terus itu anak siapa? Gitu Mas. Ada satu cerita lagi sih Bang. Aku pertama kali ngelihat orang kesurupan di pesawat itu temen aku sendiri. Jadi dulu banget tahun 2016 awal aku terbang bareng sama 3 temen aku. Nah, dua temen aku ini tuh bareng sama aku di ekonomi sama satu senior lagi. Nah, ternyata aku baru tahu temen aku tuh ternyata emang mudah banget untuk dimasukin sesuatu gitu. Nah,
waktu itu kita penerbangannya Jakarta ke Jayapura direct. Jadi kita terbangnya itu tuh tengah malam, harusnya kita take off tuh jam 11 malam lah gitu. Nah pas kita masuk ke pesawat, jadi ini kita baru mau prepare nih, kita baru mau masuk ke pesawat. Temen aku tuh, jadi senior aku depan, ada temen aku senior aku depan, aku, terus di belakang aku nih ada nih temen aku ini. Nah di dalam pesawat itu karena pesawatnya habis dipakai, jadi pesawatnya lagi dibersihin gitu, sampah-sampah sama orang ground staff-nya. Nah orang ground staff-nya ini tuh berdiri pas banget di tempat temen aku mau naruh koper. Jadi kita kan ada spot-spot tertentu yang ditaruh kopernya pramugari gitu. Begitu aku habis naruh kopernya aku terus ada orang ground staff ini teriak, "Mbak, nih temennya mbak, temennya." Pas aku nengok ke belakang, temen aku ini udah jatuh ke lantai. Jatuh gitu, aku bilang ya ampun kasihan belum makan apa ya. Aku lari tuh buru-buru ke dia, karena aku ngelihat dia kayak tutup mata gitu, aku pegang kakinya. Kita sebut aja Rani ya namanya ya. Aku pegang kakinya, Rani, itu kenapa? Kakinya dingin banget bang, bener-bener sedingin itu. Aku pegang kakinya, begitu aku pegang kakinya tiba-tiba dia ketawa. Gitu. Ketawa. Awalnya itu kecil, lama-lama kenceng banget. Gitu-gitu. Terus dia buka matanya, aku ingat banget dia pakai softline warna hijau. Dia buka matanya putih semua. Putih semua. Aku kan gak takut, aku langsung lompat ke kursi penumpang, naik gitu. Anjir, Rani, kenapa? Tapi aku sambil gini-gini, karena dia kan di bawah gitu, dia ketawa kenceng banget. Nah terus ada orang ground staff-nya ini karena ngeliatin, "Mbak, kesurupan ini. Mbak, ini temennya kesurupan," gitu. Ini penumpang posisi udah rame apa belum? Belum ada siapa-siapa, jadi cuman kita satu kru sama ada ground staff yang masih bersihin pesawat. Jadi pesawatnya ada separuh masih sisaan tuh masih kotor. "Mbak, ini temennya kesurupan ini." Terus dibacain ayat kursi sama si ground staff ini berkata, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Pas dibacain kayak gitu tiba-tiba dia ngikutin. Terus dia habis ngikutin gitu si masnya ini kayak, "Loh, ini pura-pura kali mbak." Ngomongnya sama aku, "Mbak, ini pura-pura kali mbak." Terus temen aku langsung teriak. Dan suaranya itu tuh bukan suaranya dia, suaranya suara laki. Aku juga bisa. Gitu, kok ke kita. Kan kita jarak dari tengah pesawat ke belakang dan ke depan itu kan lumayan jauh ya. Jadi aku teriak, "Mbak!" Aku teriak sama seniorku, "Mbak, Rani, tolongin Rani," aku bilang. Terus si mbak-mbaknya kayak, kenapa kesurupan? Mereka juga nggak berani kali ya, jadi mereka naik semua rame-rame ke kursi. Kita semua ngeliatin dia di bawah gitu. Dia dalam posisi masih ketawa-tawa, tangannya dia gini. Bener-bener tangannya keras banget, gak bisa dilurusin. Terus kapten kita itu sama masnya itu lagi walk around, jadi lagi ngecek kondisi pesawat. Karena dia muter-muter mulu nih lagi ngecek pesawat, di luar kan berisik karena mesinnya masih nyala kan. Aku buka pintu paling belakang gitu. "Kapten, naik," katanya. "Kenapa? Naik." Terus dia langsung buru-buru tuh lari naik tangga. "Kenapa, Vel?" Rani kesurupan," aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Lah ini gimana? Kita harus gimana?" Terus akhirnya manggil orang ground staff yang lagi duduk-duduk di bawah pesawat. Termasuk orang-orang yang lagi masukin kargo pesawat, barang-barang penumpang itu. "Ini tolongin." Tiba-tiba dia ngamuk kenceng banget, bener-bener kayak, "Jangan pegangin gue bunuh lo semua gitu." Terus kita kan kayak bingung ya, udah masing-masing doain pakai agamanya masing-masing juga kagak jelas apa ya kan. Terus abis itu dia pokoknya keras banget bang, bener-bener tangannya tuh nggak bisa dilurusin, bener-bener kayak gini banget, kakinya juga nggak bisa dilurusin, bener-bener tegang banget, dingin banget, matanya putih seputih itu. Terus akhirnya kita ngomong kan sama Captain Cap, coba dia nelpon orang Flops, cari bantuan buat ngangkatin dia nih. Selain kita juga takut delay, kita juga bingung, nggak tahu mau diapain nih anak gitu kan. Akhirnya panggil lah orang dari Flops kita. Nah ada orang-orang yang di maskapai sebelah yang emang lagi ngurusin pesawatnya dia juga, sampai kita minta tolong,
Bang, ayo bang minta tolong. Akhirnya semua orang-orang gerontapnya dia naik ke pesawat kita. Kenapa mbak? Ini anaknya kesurupan, kita juga nggak tahu harus gimana. Soalnya didoain nggak bisa. Terus tiba-tiba dia buka matanya dia, terus dia giniin aku. Lo mati kayak gitu ke aku. Sama sih dia juga nunjuk kapten aku ngelakuin hal yang sama. Terus jadi si yang bantuan dari Flops ini dia datang bawa mobil. Sama bawa orang yang untuk gantiin si yang kesurupan ini. Teman aku juga masih, dia pas naik ada apa kesurupan. Tiba-tiba yang kesurupan ini berdiri, lari keluar pesawat. Dia lari, bener lari, telanjang kaki bang, ninggalin koper-koper dia semuanya ninggalin, telanjang kaki dia lari. Dia masuk ke mobil Flops itu, sama dia supirnya cekek. Jadi kan supirnya gini nih, dia masuk kan, supirnya lagi nungguin. Jadi supirnya nih taunya dia nih bawa orang pengganti. Soalnya yang ini nih sakit, nggak tahu kalau kesurupan, intinya sakit. Jadi begitu dia masuk sama dia dicekek tuh supirnya, langsung teriak, tolongin saya. Jadi orang-orang yang di maskapai sebelah ini yang tadi kita suruh naik ke pesawat itu turun semuanya juga ikutan megangin dia. Itu salah si supirnya apa yang bisa sampai dicekek? Nggak tahu, nggak ngerti juga. Terus akhirnya nungguin barang, tiba-tiba cekek. Terus akhirnya dia kayak bingung, saya nggak mau bawa mobil ini, saya nggak mau. Akhirnya dari orang maskapai yang lain ini yang bantu megangin dia yang bawa mobil, dan orang-orang kita tuh pada megangin kaki tangannya dia. Kata mereka tuh dia benar-benar keras banget, nggak bisa. Benar-benar dia mukulin semua orang yang ada di situ, dicakar, dipukul, di apa segala macam. Terus dia bilang, jangan, pokoknya dia ngomong, suaranya yang keluar kan cowok. Jangan pegangin gue mau pulang ke tempat gue. Itu rumah gue. Gitu. Dah. Terus aku karena kitanya harus ngejar biar nggak delay, kita minta tolong untuk boarding nih. Ternyata dia dibawa ke crew room. Nah, subuh-subuh itu kan crew room harus ada yang standby juga. Keluar semua, nggak ada yang berani duduk di situ. Ternyata dia dengan nggak tahu, itu ada pintu kaca di crew room itu dipukul sama dia sampai pintu kacanya itu copot. Abis itu dia copot bajunya bang, terus dia kayak ngerangkak kayak anjing, tau nggak? Di dalam situ benar-benar kayak nggak bisa. Ini cewek kan? Cewek. Sekuat itu tuh. Sekuat itu sampai dia matahin, tau gak sih bang, kayak sofa merah. Dia warnanya tuh sofa tapi kayak di bawah tuh ada kayu gitu. Sofanya tuh sampai dipatahin sama dia, bener-bener dipukul sampai patah kebelah dua, tau gak? Terus anak-anak yang mau standby malam itu bajunya dirobek itu? Disobek bajunya, jadi dia kan seragam aku tuh ada kembennya gitu. Itu sampai cuma tinggal kemben dan roknya tuh sampai sobek, bener-bener sobek, sesobek itu. Dia ngerangkak di lantai. Terus kita kan kayak udah nggak update sama dia kan, intinya ya udahlah lu pulang, lu istirahat, kita mau terbang nih, lanjut. Nah pagi-pagi bang aku ditelepon sama chief, sama bos-bos aku lah, sama dia juga. Terus dia nanya, jam tangan aku di mana ya? Aku nggak tahu. Kamu kenapa? Ih tadi malam takut, aku bilang. Aku nggak tahu, tapi aku capek banget. Aku tadi malam kayak dibawa diajak main sama ada satu cewek. Jauh banget, aku bangun-bangun aku capek, dia bilang gitu. Nah terus aku diminta kronologi lah gitu kan. Intinya dia udah nggak boleh lagi terbang malam. Dia udah nggak boleh lagi terbang sama beberapa registrasi pesawat tertentu yang akan menimbulkan dia kesurupan. Jadi dia terbangnya kalau nggak pagi ya siang, nggak pernah lagi terbang malam. Gitu bang. Tapi dia nggak cerita ya, sosok yang ngajak main tuh cewek kayak gimana gitu, nggak detail. Dia cuma ngomong dia diajakin main sama cewek. Pokoknya ceweknya tuh rambutnya panjang pakai baju putih, mukanya biasa aja. Tapi dari dia ajak main sampai dia bangun, itu cewek nyengir kayak senyum, tapi senyumnya senyum creepy gitu. Senyumnya kayak benar-benar lebar banget. Gitu doang dia ceritanya. Kata dia mau pulang, tapi nggak dikasih pulang sama cewek itu. Ya, yang gue penasaran nasib drivernya gimana tadi tuh? Drivernya itu tuh kasihan karena kan drivernya itu kan benar-benar dia cuma datang mau ngambil si cewek ini, pikirnya temen aku ini nih sakit mau diganti, taunya dicekek, ya ampun. Salah apa dia ya? Ya walau pria selalu salah di mata wanita ya.
Tapi tadi gue masih penasaran sih Mbak. Kan tadi lo bilang ada juga temen lo yang ngalamin kisah horor pas saat pesawat itu bawa jenazah gitu ya. Nah itu ceritanya gimana? Sebenarnya ceritanya tuh nggak begitu beda jauh sama cerita aku, tapi bedanya dia itu waktu cerita sama aku nggak terlalu memperhatikan karena aku menganggap itu semua halu. Pokoknya aku tipe orang yang kalau aku tidak mengalaminya, aku tidak akan percaya gitu. Dia benar-benar cerita, aku beneran ngalamin ini gitu. Dia bilang, jadi malam itu dia sama aku waktu itu masih junior juga. Terus dia bawa, dia nggak tahu kalau di bawah tuh ada kita bawa human remain atau jenazah ini. Nah, dia pas lagi beresin toilet, jadi kan kita setiap berapa menit sekali tuh kalau selesai ada orang pakai toilet kita harus beresin gitu. Itu tugas pramugari. Nah, pramugari si temen aku ini nih lagi beresin toilet sambil pintunya tuh satu kakinya tuh nyanggah pintu toilet. Nah, dia lagi beres-beresin, begitu udah selesai dia mau nutup, di belakang pintu tuh ada cewek, ada ibu-ibu gitu. Terus ibu-ibu ini ngomong kayak, Mbak, saya mau minta teh gitu. Terus temen aku ngomong kayak, oh nomor berapa Bu? Mau dibawa sendiri apa mau saya anterin? Dia bilang, anterin aja, ada suami saya. Nomor 7, dia ngomong gitu, duduk sendiri. Oh iya, oke baik Bu. Silakan Bu. Dia buka toiletnya karena udah bersih, dia kasih ibunya ini masuk. Nah pas masuk, dia sama kayak aku, dengar bunyi cetek, dengar bunyi dikunci. Kalau udah cetek gitu tuh kita udah tahu udah ada orang gitu. Begitu dia bawa teh, dia anterin ke bapak-bapak ini. Pak maaf Pak ini silakan tehnya, maaf Pak mengganggu tidurnya gitu kan. Terus bapaknya nanya kayak, saya nggak pesen teh Mbak gitu. Terus dia bilang, oh iya tadi dipesenin sama ibu sama istrinya ya Pak. Itu tadi di belakang tadi minta teh sama saya, minta anterin sama bapak katanya. Soalnya bapak belum tidur, kecapean belum tidur gitu. Jadi dikasih teh panas. Terus si bapaknya ini langsung ngomong, Mbak benar saya punya istri, tapi istri saya lagi di kargo. Ini istri saya kecelakaan 3 hari yang lalu. Mau dibawa, istri saya sakit dia bilang. Istri saya sakit ginjal. Mau dibawa ke Balikpapan, waktu itu penerbangannya Balikpapan, mau dibawa ke Balikpapan, soalnya mau dimakamin di sana. Baru teman aku tuh kayak, enggak Pak, tadi ada yang mesen teh kok, suruh dibawain ke Bapak. Iya benar Pak, saya kalau capek saya emang suka minta dibikinin teh. Soalnya saya emang udah 3 hari ini belum tidur ngurusin kepulangan istri saya untuk dimakamin. Jadi nggak beda jauh ceritanya nggak sama beda yang jauh, pengalaman Kak Felis alamin ya. Saya juga sering dengar gitu ya, ketika pramugari atau kru pesawat gitu nginep di hotel atau penginapan kota tujuan itu kadang juga suka ngalamin hal-hal misterius gitu. Pernah juga? Oh aku sering Mas. Sering? Sering. Aku pernah nginep di satu hotel yang di dalam hotelnya itu tuh sangat, buat aku aneh. Karena ada banyak banget jalan buntu, banyak banget pintu yang nggak ada jalannya, jalan keluarnya. Banyak kursi itu benar-benar kursi. Tapi banyak banget di setiap sudut. Dan Banyak kursi maksudnya? banyak kursi. Di depan pintu? Di depan pintu, di gang, di depan kamar, di lobi, di mana-mana pokoknya ada kursi spesifik, satu kursi yang sama itu di beberapa sudut. Itu terus-terusan aku nemuin, terus aku ada lihat banyak banget pintu yang pas petugasnya tuh nggak pernah lewat situ, pada tangga banyak banget pintu. Dan di setiap sebelum masuk maghrib selalu diputerin ayat kursi gitu dari YouTube. Jadi di seluruh hotel itu di speakernya tuh ada ayat kursi. Dan di setiap ayat kursi itu bunyi, begitu diputerin gitu, aku selalu dengar di atas tuh selalu ada bunyi seret kursi, seret meja. Tapi itu sampai pagi, sampai subuh. Awalnya aku cuma ngalamin itu doang, dan aku dengar cerita-cerita gitu dari teman-teman aku di hotel ini. Cuman lama-lama aku kayak, enggak kali ya, mungkin mereka hotelnya sibuk ada acara, jadi banyaknya tuh yang sering prepare. Nah teman-teman aku sering bilang, hotel apa yang prepare dari habis maghrib sampai subuh? Itu dia kondangan apa kerja bakti? Kenapa bisa selama itu? Nggak mungkin fail. Nah kita tuh nggak ada tuh sama sekali yang
gimana-gimana, tapi aku dengarnya dari teman-teman aku seperti itu. Sampai ada tiba masanya, jadi di dalam hotel itu tuh beberapa maskapai. Kita sama ada satu lagi. Sampai tiba masanya aku sama teman-teman aku ini nih mau check out pagi-pagi. Mau check out pagi-pagi, terus di maskapai yang satu lagi nih lagi nunggu juga di lobby. Tapi ini masih kurang satu orang nih dia temennya. Sementara kita tuh harusnya berangkat bareng sama mereka juga. Nungguin lama banget bang, bener-bener lama banget. Akhirnya seniornya bilang, coba dicek deh ke kamarnya nih, pasti ketiduran gitu. Begitu dicek ke kamarnya, dia tuh ada di atas lemari. Dia nggak pakai baju, matanya putih semua. Jadi dia kesurupan. Dan kesurupannya tuh nggak kaleng-kaleng, bener-bener kesurupannya tuh sampai dia mecahin kaca, dia tusuk tangannya, terus dia ngelukain orang lain. Aku inget banget yang pas kita jadi mereka kan ngecek rame-rame, aku juga penasaran. Dan hotel ini tuh nggak ada lantai 2-nya bang, bener-bener cuma lantai 1. Jadi deket lobi, kamarnya ini bener-bener deket lobi. Nah pas mereka lagi ngecek-ngecek tuh kan gue kepo ya, aku juga pengen lihat. Ya udah aku kesana, aku liatin. Dia tuh ternyata dia udah mecahin gelas, tau kan gelas yang di hotel tuh yang ya modelnya kayak gini lah gitu. Hotel dipecahin, terus ditusuk tangannya kiri sama kanan. Sama ada satu pecahan yang digoretin sambil ketawa. Gitu. Dan gara-gara kejadian itu akhirnya kayak kita kan semua akhirnya bikin report ya ke perusahaan masing-masing. Ya sorry nih kita kayaknya di hotel ini kita ngalamin banyak banget hal-hal yang kayaknya nggak enak nih gitu kan. Sampai akhirnya nggak ada lagi maskapai yang nginep di situ, dipindahin ke hotel yang lain. Ya karena akhirnya tadi itu ya bukai si orangnya yang kesurupan itu ya. Bener. Dia jadinya jadi nggak bisa terkontrol sampai dipanggil ustadz lah, dipanggilin apalah biar berhenti dulu nih, jangan sampai dia tuh kasihan. Maksudnya kan dia melukai diri dia sendiri kan. Sebagai pramugari gitu ya, pernah ada nggak sih penumpang ngajak kenalan gitu? Oh sering banget. Sering banget diajakin. Yang paling nggak bisa dilupain yang kayak gimana tuh? Oh ya nggak mau turun. Karena nggak dikasih nomor handphone. Dia nggak akan turun kalau nggak dikasih nomor handphone. Benar-benar sampai aku udah minta tolong sama kapten orangnya nggak mau pergi gara-gara aku nggak mau ngasih nomor handphone. Udah kita panggil security. Karena kan itu mengganggu operasional sebenarnya, mengganggu. Bilang gimana orangnya? Awalnya tuh nggak maksa, dia cuman kayak, Mbak tinggal di mana? Di sini di mes apa sendiri? Aku bilang oh aku tinggal sendiri di apartemen. Oh alah, nanti pulangnya bareng saya aja, searah. Kan template ya. Terus aku bilang oh maaf Pak, saya sudah ada jemputan. Waktu itu aku belum bersuami, tapi aku ngomongnya aku udah punya suami biar nggak digangguin. Masa sih Mbak sekecil ini udah punya suami, saya minta nomor handphone dong, boleh nggak? Terus aku bilang oh maaf Pak, saya nggak boleh. Kan sebenarnya ngasih nomor handphone dan tidak itu tuh tergantung pribadi masing-masing ya. Cuman kalau aku pribadi ini om-om nih? Nggak seom-om itu sih sebenarnya, masih muda juga. Cuman kalau terlalu agresif juga kan cewek-ceweknya juga, sih nggak mau gitu. Nah terus diajakin, pokoknya dia bilangnya dia mau nganterin pulang. Terus aku bilang nggak bisa. Bapak, maaf ya, saya udah ada jemputan. Terus dia bilang, oh yaudah kalau gitu saya minta nomor handphone. Nomor handphone buat apa ya Pak? Maaf, saya kan, maksudnya kalau kita lagi berseragam gitu harusnya ya, aku nggak tahu yang lain. Cuman untuk aku, kalau aku lagi kerja, aku sih tidak mau ngasih nomor handphone gitu. Oh maaf Pak, saya nggak bisa kasih nomor handphone. Atau enggak, nanti Bapak aja ngasih nomor handphone, nanti saya yang telepon. Ya biar nggak usah ditelepon gitu maksudnya gitu kan. Oh nggak usah, nggak Mbak, saya aja yang catat nomor handphone Bapak. Wah saya nggak hafal Pak nomor handphone Bapak, nomor handphone saya. Oh ya udah kalau gitu cek dulu aja ke handphonenya, nanti kesini lagi. Saya minta ya nomor handphonenya. Aku anggurin tuh, benar-benar nggak digubris. Tapi tetap begitu penumpangnya udah turun semua, dia duduk di situ. Silakan Pak, udah selesai, udah nyampe. Oh ya saya nggak mau turun kalau nggak dikasih nomor handphone. Gitu. Terus aku bilang nggak bisa Pak, kan pesawatnya mau lanjut. Bapak mau lanjut, waktu itu kan kita dari Balikpapan Balikpapan Jakarta terus mau ke Jogja. Dia Jogja balik lagi sih sebenarnya. Terus dia bilang Bapak mau lanjut, kita mau ke Jogja. Ya nggak apa-apa, saya di sini aja. Pokoknya tungguin sampai Mbak ngasih nomor handphone. Bilang nggak bisa Pak, terus maksa. Terus dia marah.
kalian nih sombong banget. Pokoknya menghina pramugari lah, profesi pramugari lah. Kalian tuh profesi nggak bener aja, sok-sokan gitu-gitu. Intinya nggak mau, enggak, saya maunya nomor handphone. Nggak bisa Pak, saya nggak bisa ngasih gitu-gitu. Terus akhirnya aku ngasih nomor handphone salah, sembarangan gitu. Beneran ditelepon sama dia, enggak ini nggak aktif. Iya kan saya nggak boleh nyalain handphone Pak. Enggak, bohong. Maksa pokoknya. Terus akhirnya aku minta tolong sama Captain, ya udah sama Captain dibawa. Jadi ribet ya? Iya, lama jadinya gara-gara dia. Terus kata Captain, kenapa sih nggak dikasih aja nomor handphone? Dia maunya nelpon nyambung, Cap. Dia maunya aku megang handphone juga depan dia gitu, biar nyambung. Dia nggak mau aku bohong katanya. Akhirnya diangkut sama security. Berarti banyak yang minta nomor telepon gitu ya? Sebenarnya mereka tuh ada yang beberapa yang emang pengen kenalan banget, emang benar-benar serius pengen kenalan. Ada yang emang iseng-iseng berhadiah gitu. Bisa nggak ya aku minta penasaran gitu. Sebenarnya tergantung kitanya aja, kontrol diri. Bisa memfilter mana nih orang baik, mana enggak gitu. Ya, itu dia guys ya episode pada kali ini ya. Jadi kita sedikit banyak tahu juga lah ya tentang suka duka dari profesi pramugari ya. Nah, mungkin terakhir Kak, masih ingat nggak sih kalau misalnya ngasih apa tuh namanya panduan ya, panduan ketika misalnya terjadi situasi darurat di pesawat. Mungkin boleh kalau mau peragain atau masih ingat nggak? Aku cuma ingat announcement-nya aja, nggak apa-apa ya. Boleh, announcement boleh. Para tamu kami yang terhormat, saya mohon perhatian Anda pada saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passenger, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate how to use the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik talinya, melepaskannya angkat tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tightened like this. To tighten, pull the strap down, fasten the seatbelt, lift the buckle. Apabila tekanan udara berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Pakai masker terlebih dahulu, baru menolong anak Anda. Oke. Aku udah lupa. Langsung jalan Pir. Oke, itu aja episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, dengan kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, tapi harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Makasih ya, Kak Fels. Thank you. Sukses selalu.